Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa saling komunikasi, belajar bersama untuk mengikuti kegiatan MPLS online SMK Negeri 1 Slawi tahun pelajaran 2021-2022. Salam dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi penganut yang setia dan mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk MPLS online ini ada beberapa materi yang kami sampaikan, khususnya di jurusan PKJ ini. Saya akan memberikan khususnya di kelas TKJ, saya akan memberikan materi tentang kedisiplinan. Ya. Oke. Ada yang tahu itu disiplin apa? Ada yang tahu? Apa itu disiplin? Halo? Halo. Ya, halo Pak. Ya. Halo Pak. Oke. Halo Pak. Sebelum lanjut ke situ, ada beberapa yang perlu Anda ketahui tentang tata tertib yang harus Anda patuhi, ya, khususnya di SMK Negeri 1 Slawi, karena Anda nanti pas buka, ya, nanti Anda juga harus sekolahan dan sana ada tata tertib yang nanti Anda harus pahami. Untuk tata tertib sendiri itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang tertulis, sebetulnya di dalam buku tata tertib sekolah itu untuk mengatur kedisiplinan maka dibuat tata tertib. Ya. Dari kami, ya, dari sekolahan membuat semacam buku saku yang nantinya Anda bisa dari di rumah atau di sekolah untuk memahami bagaimana tata tertib di sekolah yang secara tertulis, yaitu. Kemudian yang kedua, untuk lebih detailnya tentang berpakaian nanti bisa dibaca di halaman 11, 12, 13. Itu nanti di buku saku yang nanti Anda terima, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, pemberian sanksi diatur juga dalam buku poin dan pelanggaran. Ya, itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru BK, ya, itu. Makanya semoga saja untuk COVID-19 ini berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, ya, ketemu di sekolahan, ya, sambil kenalan dengan Bapak Ibu guru semuanya. Anda mengamati lingkungan sekolahan kita yang asri, yang adem, yang sejuk, yang semakin bagus setiap tahunnya. Nanti Anda akan merasa nyaman, ya, nanti kalau sudah belajar di gedung SMK Negeri Slawi ini. Oke, untuk materi MPLS tahun pelajaran 2021-2022 tentang disiplin, ada beberapa contoh nih, ada 6 materi yang Anda nanti terima, ya. Yang pertama adalah disiplin, terus nanti pengertian disiplin itu apa, kemudian sikap disiplin, contoh disiplin, terus disiplin di sekolah, disiplin di masa pandemi, ataupun nanti Anda disiplin di dalam rumah. Ya, ini ada pengertian disiplin. Dari situ kelihatan enggak untuk saran saya ini? Halo? Iya Pak, Kelihatan. kelihatan Pak. Kelihatan. Pengertian disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal dengan KBBI adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib, ya. Yang pertama, berarti apa? Berarti Anda harus mematuhi peraturan tata tertib yang secara tertulis, ya, ataupun yang tidak tertulis, ya. Nanti kalau sudah Anda masuk di kelas masing-masing, situ nanti di samping pintu ada tata tertib siswa, ya.
dan sekaligus untuk poinnya, ya, untuk poin negatifnya atau poin yang positifnya. Jadi Anda harus dipahami, ya, kalau memang Anda sebagai siswa yang baik, dan itu Anda harus menjadi harus bisa mengisi poin-poin yang positif seperti itu. Kemudian yang B, dalam pengertian ada 2 kata, yaitu tata atau patuh, dan aturan itu tata tertib, ya. Untuk kesimpulannya, disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat. Karenanya, disiplin tidak lepas dari aturan norma, prosedur, organisasi, kerjasama, hukum, sanksi, dan lain sebagainya. Dari di sini, Anda itu harus pandai-pandai mengendalikan diri, ya, biar Anda jangan sampai terjerumus oleh hal-hal yang negatif, tingkah laku yang negatif, tutur kata yang negatif, sehingga Anda bisa dikatakan melanggar tata tertib, ya, seperti itu. Contohnya dalam sikap, ya, Anda berani dengan guru, ya, atau karyawan di sekolahan, itu Anda salah, ya, berarti Anda belum bisa mematuhi peraturan sekolah, berarti Anda melanggar, ya. Kemudian ada lagi, Anda dalam berlalu lintas, ya, lampu merah Anda terobos, ya, terobos, itu juga Anda tidak bisa mematuhi aturan berlalu lintas atau di jalan raya, ya, itu juga salah, ya. Itu, jadi Anda harus bisa mengendalikan diri. Kalau sudah tahu lampu merah, berarti tidak boleh Anda terobos, ya, gitu. Terus kalau Anda tahu secara etika, ya, sudah tahu bahwa Anda berbicara dengan guru atau dengan karyawan sekolah, berarti Anda pun harus sopan santun. Ya, seperti itu, ya, maksud saya. Jadi Anda harus punya pengendalian diri untuk tidak mau atau tidak melaksanakan kegiatan atau yang melanggar etika, ya, seperti itu. Selanjutnya, yang B, tujuan disiplin diantaranya perbaikan kebiasaan-kebiasaan, ya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan tingkah laku yang positif, saya yakin Anda pun akan senang di dalam berbuat yang positif, perbuatan yang baik, ya. Apalagi kalau yang contohnya seperti ini deh, Anda udah biasa belajar, ya, udah biasa belajar membaca novel atau membaca buku pelajaran, gitu. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan itu, kalaupun Anda ditinggalkan, maka Anda akan merasa berbeda. Oh iya ya, saya belum belajar, ya, Anda pasti akan belajar, ya. Contohnya sholat deh, yang Islam, ya, kebiasaan sholat selama lima waktu, dari pagi, ya, dari pagi sampai siang, sore, malam itu ada 5 waktu, mungkin sunahnya bolehlah, ya, untuk tambah-tambah. Kalaupun ditinggalkan, Anda akan merasa bersalah, ya, merasa ada yang ganjil, merasa ada yang kurang gitu loh, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu alangkah baiknya harus dilakukan, ya. Contohnya belajar, ya, kebiasaan berangkat lebih awal, kebiasaan makan teratur, ya, kebiasaan tidak terlambat nanti kalau berangkat sekolah, itu Anda pertahankan itu, ya. Karena kalau sampai kebiasaan jelek itu yang nanti Anda tetap tetap dijalankan, maka itu akan merugikan Anda sendiri, ya. Kalau Anda sering telat, ya pasti Anda akan mendapatkan punishment, hukuman dari sekolah. Kalau Anda tidak kebiasaan belajar, ya kemungkinan nilai Anda prestasinya akan turun, ya, seperti itu. Yang kedua, menurut atas dasar prinsip bukan paksaan, ya. Jadi ini, peraturan itu sebenarnya dibuat secara bersamaan untuk mengatur bersama, ya. Contohnya di sekolahan. Dibuat aturan seperti ini, ya. Maka Anda pun harus mengikuti aturan di sekolah. Kalau tidak, itu pasti akan merugikan orang lain, seperti itu. Ya, jadi dasar prinsipnya adalah untuk mengatur, ya, mengatur biar kita menjadi orang yang tertib hukum atau tertib peraturan, ya, bukan paksaan, ya. Karena kalau melanggar biasanya mendapatkan punishment. Ya, seperti itu, ya. Kemudian sikap disiplin yang diterapkan pada setiap siswa dalam proses belajar mengajar agar setiap siswa dapat bersikap baik, positif,
dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ya, kalau ada disiplin, tentu Anda akan keuntungan buat sendiri ya. Ada peribahasa sikap disiplin itu salah satu faktor untuk menuju kesuksesan ya. Kesuksesan itu akan dinikmati bukan kalian saja, tapi orang lain ya. Contohnya Anda bercita-cita ingin jadi dokter ya karena ada disiplin, belajar yang rajin, terus ada kuliah jadi dokter. Nah, ilmu yang Anda miliki sebagai orang dokter itu akan bisa membantu orang lain saat mungkin membantu pemeriksa, terus membantu orang mungkin ada orang berobat ya kan, itu kan sembuh. Berarti ilmunya Anda itu kan dimiliki oleh orang lain, bermanfaat bagi orang lain ya seperti itu, atau lingkungan mungkin ya seperti itu. Jadi itu penting sekali ya disiplin. Kemudian yang sikap sopan santun, sikap ditunjukkan dengan perilaku, contoh di sekolah. Apabila bertemu dengan warga sekolah menyapa, tersenyum, bereaksi dengan hormat ya. Ya, jangan Anda ketemu dengan teman lama karena merasa Anda waktu di SMP ranking 1 Anda dicuekin dengan temannya. Siapa dia? Bukan seperti itu ya. Jadi tetap Anda harus sopan dan santun terhadap temannya sendiri. Ya, sebentar ya. Ya, seperti itu. Mohon maaf tadi di handphone. Kemudian santun diungkapkan dengan kata-kata, contoh mengucapkan salam, permisi, permohonan maaf dan sebagainya. Ya. Atau Anda kalau ketemu dengan kakak kelas Anda, ya, selamat pagi kakak atau selamat siang kakak, seperti itu. Ya, kemudian kalau dengan ketemu dengan Bapak Ibu, Anda ucapkan selamat pagi Pak atau selamat pagi Ibu. Nah, itu ya. Itu juga contoh santun dalam kata-kata ya. Jangan sampai Anda keluar kata-kata jelek kepada warga sekolah kita. Jangan sampai ya. Itu akan membuat Anda merasa bisa juga merasa terhina Anda sendiri, mungkin Anda juga akan malu ya, dan Anda akan dicap sebagai orang yang tidak punya sopan santun ya. Jadi Anda harus dibiasakan untuk sopan dan santun terhadap sesama teman, kakak kelas, atau mungkin kepada Bapak Ibu guru di sini atau warga sekolah di SMK Negeri Salawi ini ya. Selanjutnya adalah contoh disiplin atau penerapan disiplin. Yang pertama disiplin di rumah. Ini yang menjadi kendalanya ya, kami dari sebagai guru tidak bisa memantau secara langsung kamu di rumah bagaimana ya. Jadi hanya kamu dan orang tua kamu yang di rumah yang bisa memantau kedisiplinan kamu ya. Contohnya adalah membantu orang tua. Sekarang dengan PJJ ya, dengan PJJ diharapkan kamu tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, melaksanakan tugas dari sekolah atau menerima materi dari Bapak Ibu guru semuanya tanpa ada gangguan ya. Contohnya Anda harus Anda ada pelajaran katakanlah jam 7 sampai jam 9. Tapi karena orang tua kamu ada perlu ya keluar, biasanya Anda dititipi sama adik kamu ya. Sebelumnya Anda pun harusnya izin dulu kepada orang tua ya. Bapak, Ibu, hari ini saya ada materi pelajaran dari Bapak Ibu ini, mohon izinnya untuk jangan diganggu ya, seperti itu. Ya, karena Anda juga mempunyai hak untuk menerima pelajaran dari sekolah. Ya. Kalau sudah menerima pelajaran, baru nanti Anda meluangkan waktunya untuk membantu orang tua, entah itu mungkin menyapu, mengepel, cuci piring atau yang lainnya. Ya. Jadi Anda ada mempunyai tugas masing-masing ya, antara sebagai anak pelajar menerima pelajaran, sebagai anak orang tua Anda membantu orang tua. Kemudian yang kedua, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah ya. Iya. Gimana? Nah.
Balik lah. Ya jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 malah. Ya wis ya, sama aja nanti. Tadi dulu ya, Pak. Oh, langsung saya juga di HP. Orang display materi ini muncul dulu. Di HP udah punya. Di HP ada ya. Seperti saya. Pas HP tok kali ketok ngomong. Ini HP kan anu. Iya nanti. Lanjut ya, mohon maaf ini. Perapikan kamar tidur, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau di rumah berarti Anda anak orang tua, ya. Berarti Anda juga membantu orang tua dalam pekerjaannya. Kalau di rumah pun Anda menjadi anak pelajar karena sifatnya adalah PJJ, maka tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian itu pun harus dikerjakan dan itu sifatnya wajib ya karena Anda adalah seorang siswa ya. Tuh. Paham ya sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Merapikan kamar tidur setelah bangun tidur. Oke, ini nih yang sering Anda dilupakan ini. Biasanya untuk cowok nih biasanya nih. Ya. Merapikan kamar tidur setelah bangun tidur. Biasanya kalau bangun tidur sudah ditinggalkan begitu saja ya. Ada juga bangun tidur langsung pegangnya HP, enggak ke kamar mandi tapi langsung ke HP ya, mencari tempat yang nyaman untuk bermain HP. Ini yang sering Anda lakukan nih seperti ini nih. Ini bahayanya ini bagi yang mbak-mbak malah nih ya bahaya. Mestinya sebagai mbak-mbak yang wanita ya, itu bangun tidur merapikan ya ke kamar mandi, bersih-bersih atau sholat mungkin sekalian ya. Terus untuk membantu ibu ya, mungkin memasak, mencuci baju ya, atau mencuci piring, gelas ya, atau mulai sapu bersih-bersih halaman. Nah, itu yang baik seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya merapikan buku setelah belajar. Ini juga perlu sekali ya, karena tentunya Anda mungkin mempunyai tempat tertentu untuk Anda sebagai tempat belajarnya, mungkin di meja ya, atau di meja kamar, ya itu Anda pun dirapikan. Kalau enggak nanti suatu saat ada sebagian tertentu yang bisa Anda kerselip hilang ya, atau buku bacaannya hilang. Nanti Anda pasti kumpulkan di perpustakaan, nanti Anda laporannya hilang ya, padahal itu pun kesalip. Nanti Anda pun kena denda seharga dari jumlah buku yang Anda hilangkan. Ya, itu bahaya seperti itu. Makanya Anda pun harus pandai-pandai untuk merapikan buku setelah belajar. Selanjutnya, tidur dan bangun tepat waktu. Ini penting sekali bagi yang rumahnya jauh dari jarak sekolahan ya. Contohnya mungkin dari Margasari ya, itu kan jauh. Makanya Anda pun bangunnya pun harus gasik ya, lebih awal karena berangkatnya lebih awal juga. Ya. Sebelum berangkat pun bagusnya Anda pun harus sarapan dulu untuk mengisi tenaga ya, biar nanti Anda belajarnya lebih fokus ya, lebih fokus, konsentrasi ya, akan lebih baik daripada orang yang belum sarapan ya. Ini pengalaman dari kakak kelas kalian tahun kemarin waktu PJJ itu kan biasanya Bapak Ibu kan lewatnya Vicon ya. Vicon sudah dimulai tapi ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti ya. Pas diklarifikasi ternyata dia WA mohon maaf bahwa bangunnya kesiangan tidak bisa mengikuti Vicon ya. Ini menjadi kesalahan yang fatal sebenarnya ini. Karena apa? Karena untuk jadwal sudah dibagikan, Anda sudah tahu jadwalnya, sudah tahu materinya, tapi kamu nggak tahu tugasnya ya. Mungkin tugas ini penting ya, atau soal-soal ini penting. Karena Anda tidak bisa mengikuti, makanya Anda pun merasa rugi, nggak tahu materinya, nggak tahu soalnya, tugasnya dikumpulkan kapan, tugasnya seperti apa, ya. Akhirnya apa? Saat kenaikan kelas, banyak kendala tentang tugas kalian, ya. Makanya Anda pun harus bisa mengatur antara tidur dan istirahatnya, ya. Jangan sampai paginya mau ada pelajaran, tapi Anda malamnya begadang, ya kan? Ngopi, ya. Yang cowok ini biasanya begadang, ya. Nonton bola, boleh nonton bola seperti itu, tapi Anda pun punya waktu, punya target, ya. Nonton bola jam 1, selesai jam 3, bangun tidur 1 jam deh, bangun tidur langsung sholat subuh atau bagaimana. Yang penting bisa mengatur jamnya.
Untuk cewek juga sama ini, ya biasanya kalau malam nggak tidur, nontonnya drama di HP, YouTubean, ya kan, membaca novel sampai kemalaman karena keasikan, besoknya bangunnya kesiangan. Ini fatal ini ya. Jadi Anda harus tahu tidur dan bangun tepat waktu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya. Oke. Ya, Pak. TKJ tadi ke situ. Iya. Yang kedua, disiplin di jalan raya. Ya. Berjalan di sebelah kiri. Oh iya, itu tanpa ada tulisannya di pelang jalan ya. Ini pun Anda harus tahu bahwa berjalan harus di sebelah kiri ya. Ya, itu tanpa aturan, tanpa tulisan, tapi Anda harus tahu ya, harus berjalan di sebelah kiri. Ya. Terus tidak menentang arus ya, juga sama ini berbahaya kalau nanti Anda menentang arus ya, itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal ya. Anda harus tahu ya ini. Apalagi ya yang rumahnya jauh mungkin pakai berkendaraan motor ya, Anda pun harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalau ada tulisan belok kiri menyusupkan lampu, berarti Anda pun saat lampu merah harus berhenti, jangan langsung diterabas atau diterobos lampu merahnya ya. Pas belokan ternyata depannya ada motor, akan kecelakaan seperti itu ya, akan akibat fatal. Jadi Anda pun harus tahu rambu-rambu lalu lintas ya. Lampu merah ya juga sama, atau mentang-mentang di situ lampu merahnya sepi, Anda terabas ya, jangan ya. Harus mematuhi aturan lalu lintas. Anda berhenti sebentar aja, nanti langsung jalan kembali gitu ya. Kemudian yang ketiga, membawa kelengkapan surat kendaraan apabila berkendaraan, SIM atau STNK gitu. Ya. Sebenarnya untuk usia Anda yang belum 17 tahun itu memang belum bisa membuat SIM ya, ataupun tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan bermotor karena secara tertulis ya, secara aturan kepolisian bahwa Anda memang belum diperbolehkan ya karena belum punya SIM ya. Makanya mestinya Anda pun harus diantar sama orang tua dulu ya, untuk kelas 10 mestinya seperti itu, atau angkutan umum ya, atau diantar kakaknya untuk ke sekolahan ya. Kalaupun Anda nanti pakai motor di rumah ya pun harus hati-hati ya, karena kalaupun ada kecelakaan ya, tabrakan ya, secara bertanggung jawab kamu belum bisa bertanggung jawab ya, karena Anda masih anak-anak ya. Jadi harus hati-hati penggunaan motornya, jangan terlalu ngebut-ngebut atau banter-banter, atau Anda menunjukkan kesombongannya Anda bahwa Anda lincah pakai motor, itu jangan sampai seperti itu ya, harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, membawa kartu identitas apabila bepergian, pun KTP bagi orang sudah dewasa, kartu OSIS bagi anak, siswa atau pelajar ya. Seperti kalian, ini kan sebagai pelajar SMK nih, nanti kan juga mendapat kartu OSIS, yaitu Anda harus dibawa terus ya, untuk seperti itu. Karena untuk menjaga-jaga ya, apabila ada sesuatu yang menimpa kita, ya kita sudah punya identitas kita. Sekarang aja untuk Bayu udah ada punya identitasnya kok ya, apalagi kalian ya. Nah, harus punya ya itu. Selanjutnya mematuhi rambu lalu lintas yang tadi awal saya jelaskan ya. Kalau ada lampu merah harus berhenti, belok kiri mengikuti lampu rambu-rambu, berarti Anda harus menunggu instruksi dari rambu-rambunya ya. Kalau hijau jalan, merah berarti berhenti, kuning pelan-pelan atau siap-siap seperti itu. Kemudian menyalakan sen dengan tepat. Ini biasanya ibu-ibu nih ya, kalau pakai motor habis reading kanan atau kiri udah nggak betulin lagi, masih nyala terus ya. Nah, jadi belakang motornya itu biasanya membingungkan. Ini motor mau kanan atau mau kiri nih, sennya masih nyala terus ya. Itu juga bisa membahayakan para pengguna jalan lain ya. Anda pun sama ya, harus hati-hati dalam penggunaan lampu sen atau Anda menyalakan lampu sen ya. Harus tepat. Kalau mau belok kiri, berarti lampu sen kiri harus dinyalakan. Kalau mau belok kanan, lampu sen kanan pun harus dinyalakan seperti itu. Yang ketiga, disiplin di sekolah ya. Yang satu, mengerjakan jadwal piket ya. Biasanya saat Anda nanti udah tatap muka, nanti Anda di kelas membuat semacam kepengurusan dari ketua kelas, wakilnya mungkin, bendahara, sekretaris,
bagian seksi-seksi, kemudian lanjut membuat jadwal piket. Nah, jadwal piket ini ada 2 macam untuk pekerjaannya, ya. Ada juga yang pagi hari, ada juga yang pulang sekolah. Bentar, ada yang nelpon. Suruh apa? Mohon maaf ya, saya lanjut lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, untuk staf kelas sudah ada tempat sampahnya. Tolong Anda dijaga, dirawat ya. Sampah bukan tempat kotor, tapi paling enggak tempat sampah juga harus bersih ya. Seperti itu ya, bukan hanya tempat sampah itu kotor. Jadi tempatnya juga jangan ikut kotor, paling enggak juga harus bersih untuk tempat sampahnya. Sama-sama bersih lah gitu. Kalau tempat sampah itu kotor juga akan kelihatan joroknya ya. Jadi saling menjaga kebersihannya. Kalau bersih, tempat sampah pun harus dicuci, harus dibersihkan ya. Bukannya oh itu tempat sampah, tempatnya kotor ya jangan. Ini juga harus bersih. Contohnya toilet ya, toilet kotor kan, tetap juga dibersihkan kan. Ya enggak? Oke. Seperti itu ya. Kita bersihkan semuanya. Yang siap Pak. Siap. Sekolah atau kelas. Iya. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Lanjut lah. Ya, Pak. Enggak. Lanjut. Bagi yang rumahnya jauh nih ya, itu anda jangan sampai beralasan, oh Pak maaf saya telat Pak karena rumahnya jauh, jangan ya. Saya nggak mau alasan seperti itu. Kalau Anda sudah rumahnya jauh, berarti Anda pun harus lebih awal ya. Contohnya mungkin di siap Pak, siap. Margasari ya, harus yang rumahnya jauh-jauh kan barangnya lebih awal ya. Jangan sampai beralasan apa rumahnya jauh, itu jangan seperti itu ya. Iya Pak. Tiga ki Pak, mengerti kasih mana Pak? Gimana? Mik matiin woi. Oke lanjut ya. Minta izin untuk bila mau meninggalkan kelas. Ya. Ini kalau Anda pas pelajaran terus Anda ada perlu Anda harus minta izin sama guru yang bersangkutan. Oke. Agak cepat lagi ya. Mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ini yang perlu dan penting sekali bagi anak pelajar ya. Dengan adanya kekurangan media yang kita miliki ya, dengan adanya PJJ ya, dengan media grup WA atau Teams ya atau Vicon, Anda pun harus bisa mengondisikan dengan keadaannya sekarang ini. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ngasih tugasnya lewat WA group, Anda pun harus pekerjaannya. Ataupun ada lagi dari Bapak Ibu guru memberikan tugasnya lewat Teams, Anda pun harus mengerjakannya. Anda pun harus bisa menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru semuanya. Ya, biar nanti sama-sama enak ya. Lanjutnya melakukan tugas-tugas yang kemudian normatif dalam bersolek, berdandan sesuai aturan dari sekolah. Ini yang sering terjadi pada anak sekarang ya, ada cowok mungkin bedakan biar kelihatan putih banget, itu juga nggak boleh. Terus mbak-mbak juga pakainya bedak-bedak bersolek yang biar kelihatan putih ya.
berdandan, ya, beralisan, rambut dikasih warna, itu jangan seperti itu. Nah, kita punya aturan sekolah untuk rambut juga harus pendek, untuk celana juga nggak boleh mengerucut ke bawah atau celana pensil itu harus standar, ya. Untuk kerudung juga tidak boleh berlebihan standarnya, ya. Jadi Anda harus mematuhi aturan yang di sekolah. Oke, lihat 4 memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Pertama adalah pakai nosis itu hari Senin dan Selasa, kemudian eksekutif hari Rabu, batik hari Kamis, kemudian pramuka hari Jumat, ya. Nanti untuk gambar modelnya disesuaikan dengan atribut sekolah, ya, nanti ada. Kemudian memakai atribut sekolah lengkap dan perlengkapan seragam, ya, contohnya mungkin tanda pangkat kelas, ya, itu juga harus ada, logo sekolah, ya, itu juga harus ada. Terus logo OSIS juga harus ada, ya, yang di saku, terus ada tanda bendera merah putih pun harus ada, ya, seperti itu. Kemudian ya, ikat pinggang berlogo SMK, ya. Untuk ikat pinggang juga kami, Anda kan punya koperasi sekolah nih, koperasi siswa, ya. Nanti Anda mendapatkannya dari sana, ya, walaupun nanti Anda hilang, ya, atau rusak, ya, nanti Anda bisa beli di koperasi siswa, ya, karena ikat pinggang harus berlogo SMK. Sepatu hitam, polos, ya, pantofel, ya, atau PDH itu harus ada pakai, ya. Tuh, atau sepatu biasa, ya, tapi warna hitam polos, ya, jangan pulang panteng, ya, kayak ular atau kalau kayak macan sih harimau, ya, pulang panteng nggak boleh, ya, harus hitam polos, jangan berwarna, ya. Iya, Pak. Selanjutnya kaos kaki berwarna putih, ya, minimal 7 cm di atas mata kaki, ya, itu. Jadi harus ada di atas betis, ya, di bawahnya lutut, di antara betis itu tengah-tengah, jadi harus kelihatan untuk kaos kakinya. Warna hitam untuk seragam pramuka, ya, kalau untuk hari Senin sampai Kamisnya itu warna putih, kalau hari Jumatnya warna hitam karena pramuka. Kemudian yang kelima, tata tertib menjaga penampilan, ya. Kuku jari dipotong pendek-pendek, ya, ini nih yang cewek-cewek ini biasanya merawat kuku panjang-panjang, ini kenapa nih, ya, biar kelihatan bagus, ya, ya. Ini kalau panjang-panjang, ini kalau Anda BAB membersihkannya bagaimana ini caranya, ya. Jadi saya perlu tanya ini, ya, kalau ceweknya kukunya panjang-panjang bagaimana cara membersihkannya, ya. Ya, jadi tolong yang tertib lah, ya, yang bersih-bersih lah, kalau kuku panjang dipotong, ya. Karena kalau kukunya hitam panjang-panjang hitam-hitam kan itu juga menjadi sarang kuman, sarang penyakit di situ, ya. Tuh. Yang kedua, rambut ditata rapi, ya, ini cowok ini, yang cowok, ya, karena nggak berjilbab nih kelihatan, kalau panjang kelihatan, kalau nggak rapi juga kelihatan, ya. Jadi tolong rambut ditata rapi, potong pendek saja, ya, kalau perlu kasih minyak biar rapi, jadi dipandang enak, ya, seperti itu. Rambut tidak boleh dicat, baik anak laki-laki maupun perempuan ini. Ini yang cewek, mentang-mentang Anda berpakaian kerudung, ya, tolong jangan dicat juga, ya. Karena ya mungkin ada juga aturan Islam rambut dicat itu wudunya nggak sah, juga mungkin ada, ya. Jadi tolong Anda jangan rambutnya dicat, biasa aja lah, ya. Nah, kayak gitu, ya. Anak perempuan kuku tidak boleh dicat atau kutekan, ya, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi normal-normal saja, nggak usah buang-buang uang membeli kutek, tapi nanti nggak ada manfaatnya, ya. Itu pemborosan namanya. Ya, Pak. Kemudian selanjutnya ikuti upacara bendera dan kegiatan sekolah lainnya. Contohnya ekstrakurikuler, ya. Kalau nanti pas ada pemilihan ekstrakurikuler, nanti Anda diwajibkan untuk memilihnya, ya. Ada paskibra, kalau Anda memang belajar untuk disiplin, tanggung jawab, komunikasi lancar, ya, bisa kerjasama, koordinasi dengan teman-teman, itu nanti bisa masuk paskibra, ya. Kalau Anda memang belajar untuk masalah kepanduan, kepramukaan, ya, nanti bisa masuk pramuka, ya. Kalau Anda pengen masuk ke masalah kesosialan, kesehatan, nanti bisa lewat eskul PMR, ya. Nanti dari OSIS nanti ada sebaran itu, Anda pun harus wajib untuk ya, seperti itu. Ya, Pak.
Tapi untuk saya menyarankan bagi anak-anak kelas 10 yang postur tubuhnya bagus, tegap, ya yang tinggi, itu saran saya dengan masuk paskibra saja ya, karena Anda bisa memanfaatkan badan tegap Anda ya, postur tubuhnya bagus, masuk paskibra itu akan lebih baik dan lebih bagus ya, seperti itu. Kalau untuk pramuka itu Anda wajib ya kelas 10-nya ya, seperti itu. Iya, Pak. Kemudian yang disiplin di masa pandemi. Penerapan prokes sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Protokol kesehatan yang wajib saat ini adalah 1, menjaga kebersihan tangan, cuci tangan ya. Cuci tangan pun tidak sembarang cuci tangan, biasanya pun harus ada aturannya, contohnya mungkin dengan air mengalir, ya gitu. Terus sela-sela tangan juga harus dibersihkan di jari-jarinya gitu ya. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin. Ya, kalau batuk tutupin, ya kalau bersin juga tutupin. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, social distancing. Ya. Kemudian dilarang berkerumun, bergerombol. Kemudian ada lagi harus memakai masker, ya. Apalagi Jawa Tengah Bali sekarang sudah diterapkannya PPKM. Ya, Anda kalaupun sekarang udah mau berjalan-jalan, sekarang udah ada namanya penyekatan jalan, ya. Mau ke sana nggak boleh, mau ke situ nggak boleh. Jadi disuruhnya Anda hanya di rumah saja. Apalagi anak pelajar sekarang PJJ belajar di rumah. Ya kalau mau pergi, kalau waktunya udah belajar ya mungkin ya nggak boleh, ya harus di rumah saja untuk mengikuti pelajaran dari sekolahnya masing-masing. Ya. Mungkin seperti itu dari saya. Apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan untuk ditanyakan. Kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Kalau enggak nanti saya akan mencari jawabannya untuk kalian semuanya. Oke, ada yang bisa ada yang mau dibicarakan? Ada yang mau dibicarakan, ditanyakan? Materinya dicatat, Pak. Materi. Halo, gimana? Halo, materinya Gimana? Dicatat. Halo, Izin bertanya, Pak. Materinya dicatat, Pak. ngomong satu-satu yang jelas gimana? Materinya dicatat, Pak. Oh, boleh. Kalau catat itu kalau yang penting-penting saja, ya. Kalau sudah dapat di sini kan Anda bisa membacanya, dipahami. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau hal yang penting Anda boleh catat. Makanya Anda sediakan kertas dan alat tulis, ya. Pulpen yang untuk mencatat yang penting-penting saja. Bisa dipahami? Oke, bisa. Pak. Bisa. Bisa. Iya, Pak. Suwun. Ya. Bisa, Pak. Oke, cukup. Yang penting saat ini Anda belajar di rumah, protokol kesehatan Anda diterapkan, ya. Jangan sampai Anda ketularan atau dikatakan positif, ya, karena ini bisa membahayakan keluarga Anda dan juga teman-teman Anda sekalian di rumah, ya. Oke, saya cukup sekian. Kurangan saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tiga, Pak. Tiga. Suwun, Pak, suwun. Halo, Mbak, untuk pendampingnya mau ikut. Halo. Halo. Iya, untuk pendampingnya di kondisi. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk kalau dijawab, jawab. Kalau enggak, nanti saya menjawab. Oke? Siap. Oke. Oke, Pak. Terima kasih ya semuanya. Ya. Baik, Ikutin Pak. ini. Cewek, Pak. Perhatian, Dek. Kalau mau tanya itu instruksi terlebih dahulu, Dek. Perkenalkan nama saya ini, izin bertanya, Pak. Jangan selonong-selonong. Maunya apa sekalian? Tak dengerin kok nggak enak banget. Kok konstituen. Untuk format bertanyanya seperti ini ya.
Jadi misalnya nih, kalian mau bertanya, Pak izin bertanya nama siapa, baru kalian misalnya diizinkan oleh Bapak atau pemateri, kalian baru nanya gitu. Maksudnya jangan semua satu-satu. Kayak gitu ya. Habis ini kalau masih ada yang seperti itu, tak titeni, tak chat percaya langsung nyong. Song. Iya, iya. Jadi udah paham ya. Nanti misalnya ada yang bertanya, misalnya kalian mau nanya atau ada sesi bertanya, kalian tuh izin bertanya dulu, sebut nama, baru misalnya diizinkan, baru misal contoh. Ya udah mau nanya apa gitu. Baru kalian nanya, jangan asal on mic langsung nanya aja ya. Iya, Kak. Perhatikan juga Iya. untuk kamera dan mic dilarang dinyalakan kecuali berkepentingan. Paham ini? Jelas? Jelas. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Tadi ada Jelas. Misalnya dari ditanya, rapat karena menghidupkan kamera. Tadi ada yang diusir 2 atau 3. misalnya nggak ada pertanyaan dari Bapak, misalnya gimana ya, bentar. Terus jangan on mic seenaknya sendiri. On mic iya Pak, iya Pak, nggih suwun Pak. Bahasa apa kue? Diingatkan lagi untuk mic dan kamera jangan asal dipakai ya. Kecuali ada pertanyaan dari Bapak gitu yang mengharuskan kalian ngomong iya atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Diperhatikan itu yang dibilang kakaknya. Jangan asal selonong-selonong kayak rumah sendiri aja. Kalau Untuk kamu yang kalau bertamu ke rumah orang lain itu pasti salam kan. Kalau belum diizinkan masuk mesti nggak boleh masuk kan. Masa kamu mau nyelonong ke rumah orang, kamu langsung masuk kan dikira maling. Itu kan nggak enak kalau kayak gitu. Paham ya? Paham, Kak. Paham. Oh ya, jika ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan aja sama kakak kelas. Siapa tahu ada kebingungan kalian yang malas PC gitu. Sekalian ini lagi on mic, langsung aja bisa ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan.